kesempatan kali ini kita akan belajar memahami topik 9 yaitu mengenai regresi. Jadi pada topik ke-9 ini kita akan berfokus pada regresi sederhana atau single regression. Nah, nantinya kita akan bahas dua subtopik. Yang pertama adalah peramalan menggunakan regresi sederhana, dan di subtopik kedua nantinya kita akan bahas bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan peramalan melalui regresi sederhana. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam subtopik yang pertama, yaitu terkait dengan apa sih itu regresi dan bagaimana kita menjalankannya melalui regresi sederhana. Nah, regresi sederhana merupakan salah satu metode yang digunakan seorang peramal untuk meramalkan suatu kondisi di masa depan melalui data-data yang ada. Jadi, regresi ini sebenarnya menitik beratkan pada peramalan suatu hasil dari variabel dependent yang diperoleh dari data-data pada variabel independen. Maka kata kunci dari regresi ini adalah melibatkan dua hal. Yang pertama adalah adanya variabel dependent, dan yang kedua adalah variabel independen. Variabel dependent itu adalah variabel yang nantinya akan dipengaruhi oleh variabel independen. Dan pada variabel independen inilah nantinya data-data ini yang akan mempengaruhi variabel independen. Contoh paling gampang adalah untuk bisa membayangkan antara variabel dependent dengan independen adalah misalnya kita ingin mencari tahu apa sih pengaruh dari jam tidur siswa terhadap nilai akademiknya. Jadi jam tidur siswa di sini karena dia yang akan menentukan dari nilai akademik siswa, maka jam tidur oleh siswa di sini itu kita kategorikan sebagai variabel independen. Dan nilai akademik karena dia dipengaruhi oleh jam tidur seorang siswa, maka dia akan masuk ke dalam kategori variabel dependen. Nah, setelah kita mencari tahu variabel dependen dan variabel independennya, nantinya kita akan memproses pada regresi untuk melalui step-step yang ada. Jadi, langkah-langkah nantinya yang akan kita lalui pada regresi ini adalah yang pertama nantinya kita akan menentukan variabel dependen dan independen, kemudian menentukan teori yang mendasari dari hipotesis yang ada. Selanjutnya nantinya kita akan membentuk suatu hipotesis, kemudian nantinya kita bisa melakukan yaitu metode dari regresi yang selanjutnya kita akan bisa menarik kesimpulan dari sana. Nah, dalam regresi sederhana sebenarnya perbedaan dengan regresi berganda adalah pada regresi sederhana hanya membutuhkan satu variabel independen saja, sedangkan pada regresi berganda kita membutuhkan lebih dari satu variabel independen. Artinya, kalau misalnya regresi sederhana hanya butuh satu variabel independen saja. Nah, untuk yang variabel regresi berganda, kita akan butuhkan lebih dari satu, bisa meliputi dua variabel independen, lebih dari 3, dan lain sebagainya. Nah, karena namanya adalah regresi sederhana, makanya kita bisa memberikan contoh misalnya seperti ini. Kita ingin mengetahui pengaruh dari pendapatan pribadi terhadap jumlah rumah yang bisa dijual oleh suatu perusahaan properti. Ini berarti bahwa variabel independennya adalah pendapatan pribadi, sedangkan variabel dependennya adalah jumlah rumah yang bisa dijual dari perusahaan properti. Nah, step yang akan dilalui pada regresi sederhana maupun regresi berganda sebenarnya sama saja. Nantinya akan melalui yang namanya langkah-langkah untuk mengetahui asumsi klasik dari regresi yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengujian pada hipotesis. Oke, kita sudah belajar terkait dengan apa itu regresi dan bagaimana kita menjalankan regresi sederhana. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik kedua yang membahas terkait dengan langkah-langkah peramalan lebih detail pada regresi sederhana.